Akhir-akhir ini kinerja wakil rakyat kita, baik di DPD maupun di DPR RI, itu sering mendapat sorotan. Sorotan semacam ini kian masif, dan yang dikhawatirkan itu kemudian akan mencapai sebuah titik kulminasi dan terjadinya ledakan ketidakpercayaan rakyat kepada wakil rakyatnya. Sebut saja misalnya opsi pembubaran sebuah lembaga negara. Itu sudah cukup menjadi warning yang serius buat wakil rakyat kita. Tapi wakil rakyat kita itu tetap saja bergeming. Pola komunikasi mereka masih tetap saja seperti yang dulu, acuh tak acuh dan lain sebagainya. Pertanyaan serius pun muncul. Bagaimana seharusnya wakil rakyat kita bersikap? Bagaimana seharusnya mereka menanggapi isu-isu semacam ini? Bagaimana mereka mampu melakukan komunikasi secara lebih intensif dengan konstituen? Kita tahu bahwa dunia ini sedang dalam sebuah konstelasi perubahan yang penting. Sebut saja misalkan Facebook, Twitter, ataupun YouTube yang seperti sekarang ini, itu menjadi sebuah tools yang secara masif digunakan oleh mereka-mereka yang mampu mengakses informasi. Dan saya lihat dari data yang ada, dari tahun ke tahun itu makin hari makin meningkat. Sebut saja misalkan Indonesia kita ini itu tercatat sebagai negara terbesar kedua pengguna Facebook. Kedua, menjadi negara dengan Twitter paling aktif di dunia. Jadi ini sebuah data yang menurut saya serius untuk kita tanggapi gitu. Apalagi dalam konteks misalkan membangun sebuah pola komunikasi yang intensif dengan sesama. Saya pernah satu hari, karena saya dari Gorontalo, saya pernah satu hari memberikan saran atau ide kepada salah seorang anggota DPD, saya sebut saya namanya El Nino Emerson. Saya bilang ke El Nino, saya lihat bahwa Pak El Nino ini sudah sangat bekerja, sangat keras, tapi saya lihat ada sesuatu yang nggak maksimal di sana. Pola komunikasinya masih sangat tradisional. Cobalah dengan kekuatan yang ada, dengan kemajuan teknologi informasi seperti sekarang ini, cobalah untuk membuat sebuah terobosan. Misalkan membuatkan web, membuat laporan pertanggungjawaban dalam bentuk digital. Karena suasana di tengah-tengah perubahan dunia yang demikian masif tadi, itu sangat dimungkinkan. Kita lihat bahwa misalkan pengguna-pengguna Facebook tadi, pengguna-pengguna Twitter, pengguna-pengguna YouTube, pengguna-pengguna LinkedIn dan lain sebagainya, itu mereka menjadi atau mewujud menjadi sebuah kelompok sosial baru, menjadi belahan sosial baru. Dan itu jika dimaksimalkan dengan sangat baik, itu akan menjadi conveyor informasi pada mereka-mereka yang mungkin saja tidak mampu mengakses informasi. Saya pernah mengkritik dia tentang itu, walaupun saya tahu dia sudah sangat bekerja dengan maksimal di sana. Tapi perlu ada pembenahan dalam pola-pola komunikasi. Karena kritik-kritik yang tadi itu muncul karena ada semacam informasi asimetris, ada semacam informasi yang miss antara wakil rakyat dengan rakyatnya, rakyat yang mereka wakili di sana. Nah, miss itu kemudian menghasilkan miskonsepsi dan akhirnya melahirkan isu-isu yang menurut saya belum tentu benar. Oleh karena itu, komunikasi menjadi sangat penting, dan itu kemudian dimungkinkan secara costless, hampir tidak ada biaya sama sekali untuk membangun komunikasi yang intensif dan masif itu. Ada Facebook, ada YouTube,
ada LinkedIn, ada Twitter dan lain sebagainya. Dan apa namanya alhamdulillah saran saya kemarin diterima oleh El Nino, tapi saya masih menunggu realisasinya karena saya lihat sampai sekarang beliau belum terlihat secara konkret melakukan hal yang saya sarankan tadi. Cuma paling tidak begini, bagi mereka-mereka yang alasannya karena ongkos yang terlalu tinggi, tidak punya anggaran untuk membangun komunikasi seperti tadi, itu saya sarankan bahwa dengan kemajuan teknologi informasi yang ada sekarang, cost kita bisa menjadi sangat nol. Oleh karena itu, wakil rakyat kita sedari sekarang harus mampu membangun komunikasi yang lebih intensif. Apalagi misalkan di DPD dengan kewenangan yang sangat terbatas tadi, dia seharusnya lebih masif untuk menggalang dukungan secara politik dengan memanfaatkan belahan-belahan sosial baru, memanfaatkan kelas-kelas menengah yang mampu mengakses informasi, mereka-mereka yang atau susunan-susunan individu yang terdidik, yang sangat independen, yang menguasai informasi tadi itu, untuk menjadi semacam kelompok yang mampu menjembatani misinformasi dari anggota dewan, dari wakil rakyat kepada kelas yang menengah ke bawah, mereka-mereka yang tidak mampu mengakses informasi, mereka-mereka yang tidak tahu apa yang sedang terjadi di DPD, mereka-mereka yang tidak tahu apa yang sedang terjadi di Indonesia. Mereka seharusnya dijembatani oleh kelompok-kelompok menengah, dan itu dimungkinkan sekarang. Seperti yang sedang saya buat sekarang ini adalah bukti konkret perwujudan dari apa yang saya sebut sebagai social cleavage, belahan sosial baru yang menjadi susunan atau semacam susunan individu-individu yang terdidik, yang independen, yang mampu menjadi conveyor informasi dari kelas atas ke kelas menengah. Karena dunia sekarang, information is power. Ketika tidak terjadi atau terjadi misinformasi antara satu dengan yang lain, maka di sanalah kemudian muncul praduga, kecurigaan dan lain-lain. Di sanalah juga kemudian menjadi awal dari pembangunan yang tidak mampu melibatkan banyak elemen. Karena komunikasi yang terputus, ada rantai yang terputus dalam pola komunikasi. Jika saya jadi anggota DPD, maka hal-hal yang semacam ini akan saya bangun. Saya akan fokus pada penguatan peran DPD, peran politiknya, in quote, DPD. Bayangkan saja, jika kita mampu menggerakkan, menggenerate belahan sosial baru tadi yang menjadi susunan individu-individu yang terdidik itu, untuk kemudian menjadi conveyor informasi, yang kemudian menjadi ruang-ruang informasi tadi, itu kemudian menjadi input yang sangat baik buat kita, apa sebenarnya yang menjadi keinginan dan aspirasi masyarakat. Sehingga ketika kita merancang RUU tertentu, ada nilai-nilai lokal, ada nilai-nilai yang memang berasal dari akarnya, yang memang berasal dari masyarakat, yang kemudian kita perjuangkan. Kita tahu bahwa itu benar-benar berasal dari masyarakat, dan belahan sosial baru itu yang kemudian menjadi conveyor informasi. Hitunglah saja, mungkin ada orang lain yang mengkritik bahwa tidak mungkin karena infrastruktur informasi kita masih sangat minim. Tapi saya lihat misalkan seperti BUS yang kemudian ingin membangun atau ingin menghubungkan Indonesia dengan Silicon Valley, dengan membangun instalasi jaringan serat optik, itu menjadi peluang. Dan saya pikir di 5-10 tahun akan datang, itu akan menjadi potensi yang sangat besar sekali dalam membangun konsolidasi nasional kita. Oleh karena itu,
jika saya menjadi anggota DPD, seandainya saya menjadi anggota DPD, maka saya akan menguatkan peran-peran itu. Saya akan menguatkan peran-peran DPD secara politik, yang tentunya dengan dukungan belahan-belahan sosial baru yang dimotori oleh individu-individu yang terdidik dan independen tadi, itu kemudian akan melahirkan sebuah social movement yang mampu menjadi pertimbangan secara politik yang berarti di DPR nanti. Jadi menurut saya kesimpulannya adalah, walaupun dengan kewenangan yang sangat terbatas ini, kita akan terus berjuang untuk mampu didengar. Kita akan berjuang untuk tidak saja menjadi pembisik DPR yang akhirnya juga bisikan kita akan menjadi sampah dan tidak didengar sama sekali gitu. Dengan kekuatan belahan sosial baru, menurut saya itu sangat dimungkinkan, dan kita mampu untuk membangun sebuah proses pembangunan yang partisipatif, yang melibatkan sebuah elemen bangsa, yang memperhitungkan nilai-nilai lokal, yang memperhitungkan aspirasi yang memang benar-benar berasal dari masyarakat kita. Untuk itulah saya pikir hal-hal yang semacam ini yang bisa kita buat untuk melahirkan perubahan secara sosiologis, untuk melahirkan social movement yang lebih masif dengan memanfaatkan tentunya kemajuan teknologi informasi seperti yang ada sekarang. Jayalah Indonesia, jayalah bangsaku. Terima kasih.